Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hajime mashite. Watashi no namae wa Selfira Nursaumi desu. 12 nensei desu. 18 sai desu. Kali ini kita akan masuk ke materi Indonesia no Kankochi atau bahasa Indonesianya objek wisata Indonesia, khususnya pada bagian menyatakan kesan suatu tempat wisata. Bicara tentang objek wisata di Indonesia, banyak sekali tempat yang dapat dikunjungi oleh turis mancanegara, mulai dari tempat bersejarah hingga objek-objek wisata modern. Tempat-tempat tersebut tentulah meninggalkan kesan-kesan tersendiri bagi mereka yang mengunjunginya. Sebelum kita belajar tentang cara mengungkapkan kesan terhadap suatu tempat dalam bahasa Jepang, baiknya kita mengetahui nama beberapa kota yang ada di Indonesia dalam penulisan bahasa Jepang. Yang pertama ada Jakarta atau Jakarta. Yang kedua ada Surabaya atau Surabaya. Yang ketiga ada Bandung atau Bandung. Yang keempat ada Medan atau Medan. Yang kelima ada Denpasar atau Denpasar. Yang keenam ada Makassar atau Makassar. Yang ketujuh ada Solo atau Solo. Yang kedelapan ada Yogyakarta atau Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana penyebutan tempat wisata dalam bahasa Jepang. Tempat wisata dibagi menjadi 3, yaitu pulau, gunung, dan danau. Untuk penyebutan pulau, gabungkan nama pulau dengan akhiran to. Contohnya adalah Pulau Bali, Barito. To artinya pulau. Adapun contoh-contoh penyebutan pulau dalam bahasa Jepang diantaranya Bunaken to atau Pulau Bunaken, Komodo to atau Pulau Komodo, Lombok to atau Pulau Lombok, Samosir to atau Pulau Samosir. Untuk penyebutan gunung, gabungkan nama gunung dengan akhiran san. Contohnya Bromo-san atau Gunung Bromo. San pada keterangan tersebut bukanlah san yang dibubuhkan di belakang nama orang. San tersebut ditulis dengan kanji san yang berarti gunung. Adapun contoh penyebutan beberapa nama gunung yang ada di Indonesia. Yang pertama, Semeru-san atau Gunung Semeru, Murapi-san atau Gunung Merapi, Agung-san atau Gunung Agung. Untuk penyebutan danau, gabungkan nama danau dengan akhiran ko. Contohnya, Tobako atau Danau Toba. Adapun contoh penyebutan lain untuk nama danau yang ada di Indonesia. Yang pertama, Maninjau-ko atau Danau Maninjau. Yang kedua, Batur-ko atau Danau Batur. Perlu diingat bahwa penggunaan strip pada katakana mengandung arti bahwa huruf tersebut memiliki lebih dari satu huruf vokal. Untuk penyebutan sungai, gabungkan nama sungai dengan akhiran gawa. Contohnya, Mushigawa atau Sungai Musi. Adapun contoh nama-nama sungai di Indonesia dalam bahasa Jepang. Di antaranya 1. Ciliung Gawa atau Sungai Ciliung. 2. Mahakam Gawa atau Sungai Mahakam.
Setelah kita mengetahui penulisan beberapa nama kota yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan mengetahui penulisan beberapa situs kuno yang ada di Indonesia. Di antaranya, adapun contoh penyebutan nama-nama situs kuno di Indonesia. Yang pertama, Prambanan atau Prambanan. Yang kedua, Borobudur atau Borobudur. Yang ketiga, Uluwatsu atau Uluwatu. Yang keempat, Tanah-Rotto atau Tanah Lot. Yang kelima, Goa Gajah atau Goa Gajah. Alasan mengapa nama tempat-tempat tersebut menggunakan katakana adalah karena tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat asing. Tempat tersebut bukanlah tempat yang berasal dari Jepang. Contoh lain yang menggunakan katakana adalah nama orang asing. nah sekarang kita masuk ke materi cara menyatakan kesan terhadap suatu tempat. Untuk menyatakan kesan terhadap suatu tempat, kita haruslah menggunakan kata sifat. Kata sifat terbagi menjadi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i adalah kata sifat yang berakhiran huruf vokal i, sedangkan kata sifat na adalah kata sifat yang tidak berakhir huruf vokal i. Contoh-contoh dari kata sifat i adalah atsui atau panas, samui atau dingin, suzushi atau sejuk, oki atau besar, chisai atau kecil, utsukushi atau indah. Contoh-contoh dari kata sifat na diantaranya shizuka yang berarti tenang atau sunyi, nigiaka yang berarti ramai, anzen yang berarti aman, kirei yang berarti cantik atau indah atau bersih, yume atau terkenal. Cara seseorang menyatakan kesan terhadap suatu tempat akan beragam. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, ini dia cara menyatakan kondisi tempat secara positif dalam bahasa Jepang. Berikut adalah pola kalimat yang dipakai untuk menjelaskan kondisi tempat secara positif. Kata benda atau tempat, ditambah partikel wa, ditambah kata sifat i atau kata sifat na, lalu diakhiri dengan des. Contohnya, Surabaya wa atsui desu, atau artinya Surabaya panas. Pola kalimat tersebut digunakan untuk menjelaskan kondisi atau keadaan dari subjek yang nantinya bisa kita pakai sebagai kesan kita terhadap tempat tersebut. Berikut adalah contoh menyatakan secara positif dengan menggunakan kata sifat i. Di antaranya, Surabaya wa atsui desu atau Surabaya panas. Bandung wa suzushii desu atau Bandung sejuk. Tobako wa ookii desu. Danau Toba besar. Merapi-san wa utsukushii desu atau Gunung Merapi indah. Adapun contoh kalimat menggunakan kata sifat na. Di antaranya, Watashi no machi wa shizuka desu, yang artinya kota saya tenang atau sunyi. Jakarta wa nigiaka desu, Jakarta ramai. Monas wa yumei desu, atau Monas terkenal. Raja Ampat no umi wa kirei desu, atau laut di Raja Ampat indah. Cara menyatakan kesan yang kedua adalah secara negatif. Negatif di sini bukan berarti menjelekkan kondisi tempat tersebut, tetapi mengandung arti yang berlawanan. Cara menjelaskan kondisi tempat secara negatif mempunyai dua
pola kalimat. Yang satu untuk kata sifat i dan yang satu lagi untuk kata sifat na. Dalam pola kalimat sifat i, kata sifat i-nya berubah bentuk dari huruf i menjadi ku. Setelah itu ditambahkan bubuhan wa arimasen atau nai desu. Contohnya, bandon wa atsuku nai desu atau bandon wa atsuku wa arimasen, yang artinya Bandung tidak panas. Berbeda dengan pola kalimat kata sifat i, pola kalimat kata sifat na tidak menghapus ataupun merubah apapun dalam kata sifatnya. Sehingga setelah kata sifatnya hanya ditambahkan dewa arimasen. Contohnya, watashi no machi wa nigiyaka dewa arimasen. Atau artinya, kota saya tidak ramai. Berikut contoh kalimat menyatakan secara negatif menggunakan kata sifat i. Yang pertama, bandon wa atsuku wa arimasen atau atsuku nai desu. Artinya Bandung tidak panas. Surabaya wa suzushiku wa arimasen atau suzushiku nai desu, yang artinya Surabaya tidak sejuk. Adapun contoh kalimat dengan menggunakan kata sifat na, yaitu kono yama wa yume de wa arimasen, yang artinya gunung ini tidak terkenal. Jakarta no umi wa kirei de wa arimasen, yang artinya laut di Jakarta tidak bersih. Minasan, cukup sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kurete arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.